Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu. Ini pertama kali kita bertatap muka setelah ba'da subuh gitu. Setelah sholat subuh, yaitu pembahasan yang akan kita bahas itu tentang fikih muqaran atau fikih perbandingan mazhab. Sebelum Ustaz memulai kepada inti pembahasan yaitu perbandingan mazhab itu, maka yang mesti kita pahami itu adalah tentang mazhab itu. Tentang mazhab. Apa pentingnya bermazhab? Nah, apa pentingnya bermazhab itu? Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, yaitu hadis ini masyhur sekali, yaitu hadis Jibril kan itu. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi, lalu Nabi bertanya, lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Ma huwal iman?" Kemudian dijawab oleh Nabi, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi," dan seterusnya. Kemudian yang kedua kali, "Ma huwal islam?" "Al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah," dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, "Ma huwal ihsan?" yaitu "Ma huwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Dari hadis ini para ulama memahami bahwa Islam itu berporos atau berjalan di tiga hal ini. Nah, tiga hal ini menjadi porosnya Islam. Jadi Islam itu kalau ditanya Islam itu apa itu? Islam itu berakidah. Oke? Kita mesti memiliki akidah yang benar. Yang kedua adalah dalam ibadah kita bermazhab. Nah, dalam ibadah kita bermazhab. Yang ketiga bertasawuf. Bertasawuf. Nah, yang menjadi pembahasan kita pagi hari adalah bermazhab atau fikih perbandingan mazhab. Apa sebenarnya mazhab itu? Nah, pasti itu akan ditanya, kenapa kita beribadah mengikuti Imam Syafi'i? Nah, kenapa tidak mengikuti Nabi langsung aja gitu? Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang kalau kita tidak benar menjawabnya itu akan bisa salah paham. Nah, jadi apa inti dari bermazhab? Nah, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 dan juga di surat Al-Anbiya ayat 7 yang bunyinya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kalimat perintahan. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang paham, orang yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Ahli zikri itu para ulama tafsir mengatakan bahwa ahli zikri adalah ulama itu. Nah, kemudian para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dalam bermazhab. Al-mazhab itu asal kata dari kata zahaba. Nah, zahaba atau kata at-tamadhub dalam bahasa Arabnya. At-tamadhub asalnya katanya apa? Tafa'ala. Tamadhaba yatamadhabu tamadhuban. Nah, atau tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Kalau dalam ilmu sharaf begitu. Jadi atau bisa jadi dari kata zahaba yadhhabu dhahaban. Pergi gitu. Nah, zahaba yadhhabu dhahaban wa madhhaban. Artinya adalah menuju ke suatu tempat. Nah, ya, ana adhabu ilal madrasah atau ana adhabu ilal jami'ah. Saya pergi menuju kampus.
Atau saya pergi menuju sekolah. Berarti itulah dhahaba yadhabu dhahaban wa madhaban. Sedangkan madhab menurut istilah para ulama adalah, madhab menurut istilah para ulama ini saya kutip dari pendapatnya Imam Khatib Syarbini. Imam Khatib Syarbini lah salah satu ulama bermazhab Syafi'i. Beliau memiliki kitab yaitu syarah dari Matan Ghayah wa Taqrib. Tahu Matan Ghayah wa Taqrib? Yaitu salah satu matan kitab fikih Syafi'i disyarah oleh Imam Khatib Syarbini. Nama kitabnya Al-Iqna fi Syarhi Matni Abi Suja. Kitab Iqna syarah matan Abi Suja. Kata beliau apa? Madhab itu adalah madhaba ilaihi imam. Madhaba ilaihi imam minal ahkami fil masaili. Fil masaili. Apa yang artinya apa maksudnya adalah apa yang pergi kepadanya itu seorang imam. Maksudnya apa? Ketika seorang ulama menghadapi satu masalah, maka dia mengistinbatkan hukum. Istinbat hukum artinya lah madhab. Maksudnya apa? Tempat perginya seorang ulama terhadap suatu masalah. Contoh, Ustaz dihadapkan satu masalah. Antum bertanya, Ustaz ini hukumnya bagaimana? Lalu Ustaz pergi untuk mencari hukum. Ketika Ustaz menemukan hukum, maka itu namanya madhab. Nah, jadi madhaba ilaihi imam minal ahkam, daripada hukum-hukum. Dalam apa? Fil masail, dalam masalah-masalah. Oke, ini definisi mazhab. Jadi kita harus memahami dulu apa itu mazhab. Kenapa penting saya sebutkan ini? Karena sebagaimana kaedahnya ahli mantik apa? Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Ketika kita menghukumi sesuatu, mesti kita tahu bagaimana gambaran sesuatu tersebut. Nah, kita tidak akan paham tentang mazhab kalau kita tidak tahu apa itu mazhab. Oke? Nah, jadi madhaba ilaihi al-imam. Oke? Madhaba ilaihi al-imam. Tapi ada juga salah satu definisi. Nah, ada juga salah satu definisi yang mengatakan bahwa al-madhab itu adalah al-ahkam. Al-madhab itu adalah al-ahkam allati istamalat alaihal masailu. Mazhab itulah suatu hukum. Kalau antum tanya masalah ini mazhabnya apa? Berarti itu bertanya hukumnya apa? Oke. Salat salat duha atau salat witir, mazhabnya apa? Mazhab Abu Hanifah. Berarti kalau mazhab Abu Hanifah, salat witir hukumnya wajib. Ya, kalau mazhab Abu Hanifah, salat witir hukumnya wajib. Kalau antum tanya salat witir mazhab Syafi'inya apa? Berarti hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Berarti ketika antum bertanya mazhab, maka ketika itu antum bertanya hukum. Apa hukum mazhabnya? Berarti apa hukumnya? Oke? Nah, jadi al-mazhab huwa al-ahkam. Huwa al-ahkam allati istamalat 'alaiha al-masail. Istamala 'alaiha al-masail. Ini mazhab gambaran umumnya secara umum. Al-mazhab itu dari kata dhahaba. Nah, kemudian ketika kita berbicara mazhab, maka kita akan berbicara tentang ijtihad. Antum pernah membahas tentang masalah ijtihad? Ijtihad ini dibahas di pembahasan usul fikih di bab-bab terakhir di usul fikih. Antum rata-rata semester berapa nih? Semester 1, 2, campur ya. Yang banyak sini semester berapa? Kalau yang putra semester 1, yang putri merata. Apa? Yang putrinya merata. Oh merata. Ada 1, 2,
3. Oke. Kayaknya lebih banyak yang ini. Nah, kenapa yang banding sedikit? Banyak yang tinggal di luar ya? Yes. Oh gitu. Oke. Nah, berbicara tentang mazhab, berarti kita harus berbicara tentang ijtihad. Nah, berbicara tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Contoh, Ustaz berijtihad bahwa air ini suci. Berarti ada kemungkinan air ini tidak suci. Ada. Lalu Ustaz berijtihad. Ustaz lihat dari segi warnanya, kemudian yang memberikan itu anak matahari, berarti ini peluang sucinya tinggi gitu. Nah, kecuali kalau Ustaz dapat air ini dari luar gitu. Nah, dari orang yang tidak saya kenal gitu. Maka ketika itu Ustaz ragu. Nah, jadi ketika Ustaz menghukumi air ini suci, berarti ijtihad Ustaz. Ternyata ketika Ustaz minum, nah air itu beracun. Nah, berarti kan ijtihadnya itu ada potensi salah, ya? Ada berpotensi salah. Berbeda dengan masalah yang tidak ada ijtihad di situ. Nah, kalau salah berarti kita yang salah. Contoh masalah tentang sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Apakah itu suatu ijtihad? Iya. Kalau itu suatu ijtihad, berarti ada pendapat mengatakan bahwa sholat 5 waktu tidak wajib. Bukan. Kalau apa? Satu karakteristik masalah ijtihad itu apa? Masalahnya itu khilafiyah. Masalahnya itu khilafiyah. Maka kalau masalah yang qat'i, yang qat'i itu apa? Yang sudah pasti, yang tidak ada khilaf di situ, maka itu bukan masalah ijtihad. Contohnya apa? Sholat 5 waktu wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan sholat 5 waktu itu sunnah. Kalau ada, berarti itu apa? Salah berarti. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu maklum minad dini bidarurah. Suatu perkara yang sudah pasti dalam agama. Nah, suatu perkara yang sudah pasti dalam agama itu. Kemudian Allah itu ada. Ada enggak yang menentang? Kalau ada yang menentang, berarti dia bukan Islam. Nah, Allah itu satu. Ada yang mengatakan Allah itu 3. Ada, berarti itu bukan Islam. Oke? Tapi kalau yang mengatakan bahwa baca Al-Fatihah itu pakai basmalah, tapi ada yang mengatakan tidak dibaca basmalah. Apakah orang yang tidak baca basmalah keluar dari Islam? Tidak, karena itu masalah ijtihadiyah. Itu masalah khilafiyah. Ketika begitu mengusap kepala itu sebagian saja. Ada yang mengatakan mazhab Maliki seluruhnya. Jadi yang benar itu siapa? Keduanya. Selagi ini masalah ijtihadiyah, maka ini semuanya benar. Tapi kalau masalah i'tiqadiyah, masalah keyakinan, kalau ada yang mengatakan oh Allah itu 3, apakah kita menerima gitu? Tidak gitu. Karena ini sudah menyangkut masalah keyakinan. Oke? Nah, jadi ijtihad adalah kata Imam Tajuddin As-Subki. Nah, Imam Tajuddin As-Subki mengatakan bahwa dalam kitab beliau Al-Jam'ul Jawami' mengatakan bahwa ijtihad istifraqul faqih. Istifraq apa? Seorang faqih mengerahkan usaha atau mengeluarkan semua usahanya. Istifraqul faqih al-wus'ah. Wus'ah ini usahanya untuk apa? Litahsili zannin bihukmin. Litahsili zannin bihukmin. Seorang faqih ketika itu mengerahkan semua usahanya untuk menghasilkan suatu hukum yang bersifat zanni. Zanni itu apa? Prasangka atau zanni itu lawan dari qat'i. Nah, jadi ketika masalah ini masih zanni, peluang berbedanya itu ada. Nah, maka biasanya seorang faqih ini dia
pikiran itu akan terbuka dengan perbedaan. Nah, orang yang fakih, orang yang paham tentang fikih muqaranah itu, dia akan terbuka terhadap perbedaan itu. Nah, oleh karena itu Pak, seorang merokok ketika berijtihad, dia sudah menyerahkan semua usahanya untuk menghasilkan hukum yang masih zon atau yang tidak qat'i, yang tidak qat'i. Kemudian kenapa ulama banyak berbeda pendapat kita? Sekarang bertanya, kenapa masalah ibadah ini tidak satu pendapat aja? Nah, contoh Al-Fatihah itu baca Al-Fatihahnya, baca basmalahnya semuanya gitu. Janganlah beda-beda gitu. Nah, ketika subuh kunut aja lah semuanya gitu. Janganlah beda-beda gitu. Nah, ketika berwudu basuh aja seluruh kepala gitu. Janganlah beda-beda. Kenapa di situ ada perbedaan? Kenapa ada perbedaan? Salah satu sebab ikhtilafnya ulama itu apa? Berbedanya pemahaman terhadap satu dalil. Nah, berbedanya pemahaman terhadap suatu dalil. Contoh, dalam mengusap kepala ketika berwudu. Ayatnya apa? Dalilnya apa? Wamsahu biru'usikum. Semua mazhab antum tanya, dalilnya sama. Wamsahu biru'usikum. Nah, tapi pemahaman terhadap hadis atau pemahaman terhadap Al-Quran itu yang berbeda. Nah, wamsahu bi ini huruf jar. Kata ulama Syafi'iyah, bi ini bi lit tab'id gitu. Tapi itu apa? Menunjukkan sebagian. Nah, usaplah sebagian kepala. Oleh karena itu kata mazhab Syafi'iyah apa? Yang wajib itu sebagian, tidak wajib seluruhnya. Tapi kalau kata mazhab Malikiyah, bi di situ huruf jar situ adalah lil ilsaq. Ilsaq itu apa artinya? Ilsaq itu menempel. Jadi ketika antum mengusap kepala, antum menempelkan tangan, antum jalankan ke belakang. Itu namanya lil ilsaq. Oleh karena itu kata Malikiyah wajib mengusap seluruh kepala. Jadi sebab perbedaan ulama itu adalah apa? Pemahaman terhadap suatu dalil itu. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita memilih satu dan yang lain kita buang? Nah, boleh. Kenapa? Masing-masing punya landasan. Masing-masing sudah terpenuhi syarat-syarat mustahil. Maka berhak seorang itu ketika untuk berijtihad dalam satu hukum. Dalam satu hukum. Maka apa hikmahnya? Sekarang kita tidak memilih siapa yang benar, siapa yang salah. Semuanya itu benar selagi dia berijtihad sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Tapi kalau antum, Ustaz, saya ingin berijtihad, Ustaz, gitu. Satu masalah, saya ingin membuat mazhab baru misalnya. Boleh enggak? Contoh, anak Ma'ad Ali Parabe ingin membuat mazhab fikih baru. Jadi mazhab fikih jadi 5. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Boleh kalau antum sudah terpenuhi syarat-syarat mustahil. Tapi kalau antum tidak terpenuhi syarat-syarat ijtihad, lalu antum berijtihad, hukumnya apa? Berdosa. Walaupun hasilnya itu benar. Kenapa? Karena antum prosesnya sudah salah. Antum ketika itu sudah lancang mengambil Al-Quran, mengambil hadis, lalu antum pahami langsung. Walaupun nanti ujung-ujungnya benar hasilnya, tetap jalan yang antum tempuh salah ketika itu. Karena antum menempuh jalan tidak sesuai dengan prosedur. Walaupun nanti ujung-ujungnya sampai juga gitu. Ya, tapi lah salah ketika itu dalam jalannya. Nah, jadi para masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara ijtihad, maka yang terbayang kita masalahnya khilafiyah. Berbeda. Kemudian yang menjadi permasalahan kita itu apa hikmah dari khilafiyah ini? Itu. Bukan mencari siapa yang benar gitu. Siapa yang benar antara Imam Malik dan Imam Syafi'i? Tidak bisa antum pilih satu yang benar, yang lain salah.
oh yang benar itu Syafi'i, Maliki salah. Ini tidak benar. Nah, justru Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Gitu. Nah, maka yang mesti kita lakukan apa? Mencari hikmah itu. Mencari hikmah. Apa hikmah berbeda pendapat ulama? Hikmahnya itu apa? Supaya memberikan kelapangan buat kita dalam beribadah. Nah, contoh kalau semuanya itu satu pendapat aja, pasti kita akan kewalahan kan? Kita menemukan suatu keadaan seperti ini, maka kita tidak bisa untuk melakukan yang lain, gitu, pendapat yang lain. Kenapa? Kalau ulama sepakat bahwa mengusap kepala itu hukumnya wajib seluruhnya, oke? Kalau sepakat, maka mau tidak mau antum mesti mengusap seluruh kepala dalam keadaan apapun. Karena itu satu pendapat. Contoh misalnya, nah itu hikmahnya apa? Ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kita tidak sanggup untuk melakukan dengan pendapat ini, karena ada usul, karena ada darurat atau apa-apa, maka kita boleh berpindah kepada pendapat yang lain. Nah, itu hikmahnya. Oleh karena itu, apa kata Nabi kan? Ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat dalam umatku itu rahmat bagi kita. Dengan syarat itu yang berbeda pendapat apa? Ulama. Kalau yang berbeda pendapat itu orang awam, bukan rahmat itu, musibah itu. Nah, musibah itu. Kalau orang awam yang berbeda pendapat. Nah, tapi kalau yang berbeda pendapat itu ulama, berarti itu rahmat bagi kita. Nah, oke. Kemudian mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kemudian apa saja? Nah, ini saya sebutkan beberapa syarat-syarat ijtihad. Semoga nanti antum bisa mengetahui, lalu antum bisa melihat pilihan antum. Terpenuhi tidak di diri kita syarat-syarat ijtihad ini? Nah, kalau terpenuhi, silakan antum buat mazhab baru. Nah, silakan antum buat mazhab baru. Nah, syarat-syarat ijtihad yang disepakati oleh ulama 4 mazhab, dan ini disebutkan oleh Imam Zarkashi. Imam Zarkashi dalam kitab Al-Bahrul Muhit, kitab usul fikih. Yang pertama adalah seorang mujtahid mesti mengetahui dengan dalil-dalil hukum dalam Al-Quran, atau kalau istilahnya mesti mengetahui tafsir ayatul ahkam. Antum ada mata kuliah tafsir ayatul ahkam kan? Berarti antum sedang menjalankan satu syarat. Tafsir ayatul ahkam, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengetahui dalil-dalil hukum dalam hadis, atau disebut sebagai apa? Hadis ahkam. Ini ada juga mata kuliah antum kan, hadis ahkam. Berarti antum ini belajar untuk jadi mujtahid nih kayaknya. Nanti tamat makali antum sudah buat mazhab baru. Oke? Nah, mengetahui dalil-dalil hukum dalam hadis. Berarti ini hadis ahkam. Kemudian yang ketiga, antum mesti mengetahui masalah-masalah yang disepakati oleh ulama. Maksudnya apa? Al-ilmu bimawatinil ijma'. Antum mesti tahu masalah mana yang ijma' ulama di situ, masalah mana yang tidak ijma' ulama di situ. Tujuannya apa? Supaya ketika antum mengistinbatkan hukum antum tidak menyalahi ijma'. Nah, kenapa? Karena kalau ulama sudah ijma', tidak butuh lagi hukum baru. Contoh, ulama sudah sepakat bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau sudah sepakat, tidak ada peluang untuk ikhtilaf lagi. Sudah ditutup ikhtilaf di situ. Oke? Nah, maka antum mesti mengetahui masalah mana yang ijma' ulama, masalah mana yang ikhtilaf. Kalau masalahnya itu masih ikhtilaf, berarti ada potensi pendapat baru di situ. Oke? Nah, kemudian yang keempat, mengetahui masalah kias. Nah, apa itu kias? Dalam usul fikih, kias itulah ilhaqu amrin bi amrin, menyamakan suatu masalah dengan masalah yang lain yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis karena memiliki kesamaan ilah.
Nah, antum mesti paham tentang kias. Kias ini kan dalam usul fikih. Oleh karena itu paham tentang ilmu usul fikih. Kenapa? Masalah-masalah baru yang terjadi yang tidak ada hukumnya itu butuh kepada kias. Kalau tidak ada kias, kita akan kewalahan untuk mencari hukum. Nah, cobalah misalnya ketika ditanya apa hukum mengkonsumsi narkoba, ada nggak dalam hadis? Tidak ada. Nah, dari mana antum tahu hukumnya haram? Kiaskan ke khamar. Karena sama-sama apa? Memabukkan. Ilnatul iskar gitu. Al-iskar itu memabukkan. Maka bisa antum kiaskan. Berarti setiap yang memabukkan, setiap yang menghilangkan akal ketika itu hukumnya haram. Dikiaskan kepada khamar, yang mana khamar ini ada dalilnya, ada hadisnya. Oke? Contoh lain juga. Kata Allah, "Fala taqul lahumā uffin." Nah, jangan kalian katakan kepada orang tua atau kalian membentak orang tua. Kalau seperti itu, Ustaz, kita pukul aja orang tua gitu. Nah, kalau tidak ada kias, maka banyak anak-anaknya memukul orang tuanya. Dengan dalil apa? Yang dilarangkan cuma mengatakan atau gitu. Nah, di sini butuh kias. Maka segala bentuk yang menyakiti orang tua hukumnya haram. Baik itu berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Nah, disinilah kias. Maka kias ini, dengan kias maka hukum syariat ini akan ada terus sampai kapanpun. Nah, kalau tidak ada kias maka hukum Islamnya akan terhenti. Itu tidak akan belajar fikih lagi. Gitu. Karena sebenarnya sudah pasti. Nah, selagi tidak ada dalil berarti hukumnya haram, betul misalnya itu. Nah, maka ketika itu butuh kias. Kemudian soal yang kelima apa? Mesti mengetahui cara menganalisa suatu masalah dengan akal kita. Nah, dengan akal atau disebut sebagai paham tentang ilmu mantik gitu. Nah, paham dengan ilmu mantik gitu. Kemudian apalagi mengetahui ilmu tentang bahasa Arab. Nah, qawaidul lughah atau qawaidun nahwi was sarfi, nahwu saraf gitu. Balaghah. Nah, balaghah itu apa? Ilmu bayan, ilmu badiah, ilmu ma'ani gitu. Nah, mesti paham antum tentang ilmu kaidah-kaidah atau tata bahasa. Oke, ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab. Nahwu saraf. Kenapa? Karena sumber hukum itu bahasa Arab. Nah, Al-Quran itu pakai bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab gitu. Di Al-Quran itu banyak ketika itu permasalahan tentang balaghah gitu. Maka antum mesti paham gitu. Oke? Jadi seorang ulama itu mesti paham dengan bahasa Arab. Kenapa? Imam Syafi'i, nah, tahapan pertama yang beliau lakukan dalam ilmu itu apa? Belajar bahasa Arab. Ketika itu beliau dibawa oleh ibunya dari Gaza, Palestina menuju Makkah. Nah, menuju Makkah beliau belajar bahasa Arab ke Arab Badui, Arab pedalaman. Kenapa? Orang-orang Arab pedalaman itu bahasa Arab itu masih bahasa yang murni gitu. Maka Imam Syafi'i belajar bahasa Arab. Oleh karena itu Imam Syafi'i digelar sebagai apa? Hujjatun fil lughah. Hujjatun fil lughah. Hujjah atau pedoman dalam bahasa Arab. Nah, jadi mengetahui ilmu bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh, seorang mustahid itu mesti mengetahui tentang nasikh wal mansukh. Apa itu nasikh wal mansukh? Apa itu nasikh wal mansukh? Nah, permasalahan atau hukum-hukum yang sudah dinasikh atau yang sudah dihapuskan. Supaya apa? Supaya antum ketika berijtihad tidak menggunakan hukum yang sudah dinasikhkan. Oke? Nah, contohnya apa? Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya berapa? Kan ada dua ayat kan? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna
arba'ata ashhurin wa ashra. Kemudian ayat lain, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Ayat yang pertama mengatakan 4 bulan 10 hari, ayat kedua mengatakan 1 tahun. Yang mana yang benar nih? Di sini ayatnya ada yang dinasihkan, yaitu apa? Yang setahun. Kalau antum tidak tahu tentang masa masuk, nanti kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya ditinggal mati oleh suami saya gitu. Nah, iddah saya berapa? Setahun. Dalilnya apa? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli. Setahun. Akhirnya apa? Setahun itu kesusahan lah si perempuan ini. Dia ingin menikah, masih nunggu setahun gitu. Nah, ternyata yang salah itu siapa? Kita nggak tahu. Ternyata setahun ini sudah dinasihkan oleh Allah dengan ayat apa? Arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 1 hari. Maka penting kita untuk mengetahui tentang masalah nasikh wal mansukh supaya kita tidak memberikan hukum tentang hukum-hukum yang sudah dinasihkan ketika itu. Kemudian yang ke-8, syarat ijtihad apa? Mengetahui semua yang berkaitan tentang ilmu hadis itu. Ini penting ilmu hadis. Mata kuliah itu ada ilmu hadis. Ada. Kenapa penting ilmu hadis? Apalagi kenapa? Ketika kita ingin menghukumi suatu masalah atau hukum, salah satu dalilnya kan hadis. Salah satu dalilnya adalah hadis. Nah, untuk hukum mesti hadisnya itu hadis sahih. Kalau untuk hukum, maka kita mesti mengetahui hukum hadisnya apa. Mengetahui hukum satu hadis itu dalam ilmu hadis atau pembahasan apa? Halul wah, keadaan perawi gitu. Atau tentang dirasatul asanid. Kalau dalam bahasanya dirasatul al-asanid, belajar sanad. Nah, atau belajar ilmu hadis, apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif. Kalau ada hadis dhaif, boleh tidak kita pakai untuk hukum? Tidak boleh. Hadis dhaif, tapi boleh dipakai untuk fadhailul amal, untuk motivasi beramal gitu. Tapi kalau untuk hukum tidak boleh. Nah, maka mesti antum mengetahui tentang ini. Ustaz dulu ketika di Mesir itu Ustaz mengikuti pelatihan fatwa di lembaga fatwa Mesir, itu pelatihan itu selama 3 tahun. Salah satu materi pelatihan fatwa itu apa? Ilmu hadis. Ustaz belajar tahun pertama itu ilmu hadis. Nah, mustalah-mustalah hadis. Yang kedua belajar tentang dirasatul asanid. Bagaimana kita mentakhrij hadis. Nah, bagaimana kita mentakhrij contoh? Saya sebutkan hadis innamal a'malu binniyat gitu. Hadisnya sahih itu enggak? Sahih. Mesti kita cari dulu siapa perawinya. Nah, kita cari sanad hadisnya sampai nanti ke Rasulullah. Kemudian kita kaji dulu perawi masing-masing perawi. Ada yang ketika itu tertutup bahwa perawi ini kadang sering lupa, kadang perawi ini sedang bermasalah apa. Itu namanya apa? Jarah wa ta'dil itu. Jarah apa? Jarah itu melukai. Kita mengkaji perawi itu penting. Nah, penting ketika itu. Nah, kemudian yang ke-9 apa? Syarat mustahid apa? Al-adalah. Adalah apa? Kan antum pernah membahas fikih nikah. Semester berapa itu fikih nikah? Munakahan nikah. 7 ya. Ada yang semester 7 di sini. Nah, salah satu syarat dari wali itu apa? Wali nikah. Adil. Adil itu apa? Tidak melakukan dosa besar. Berarti boleh melakukan dosa kecil. Adil itu adalah adamu irtikabil kabirah, tidak melakukan dosa besar. Nah, walam yusirru ala sabirah, tidak berketerusan melakukan dosa kecil. Oke, paham ya? Adil itu tidak sama sekali melakukan dosa besar.
Kalau dia melakukan dosa besar, berarti sudah hilang adilnya, tidak adil lagi. Kemudian dia melakukan dosa kecil, tapi tidak berketerusan. Kenapa? Karena kalau dosa kecil dilakukan berketerusan akan menjadi besar. Nah, maka seorang itu bisa disebut sebagai adil bahwa ada fiski, tidak fasik. Fasik itu apa? Orang yang berdosa. Nah, tidak melakukan dosa itu. Nah, itu syaratnya. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah syarat berusaha itulah az-zakat. Zakat apa? Cerdas. Nah, oke, otak nunggu cerdas. Nah, maka supaya seorang muslim ketika itu mengetahui hukum-hukum yang tersirat. Jadi penting ulama itu mesti cerdas. Musa itu mesti cerdas. Supaya apa? Kadang kan hukum itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, itu makanya pembahasan dalam fikih kita apa? Al-mantuq wal mafhum. Maka apa itu mantuq? Hukum yang tampak, yang jelas, yang tersurat. Nah, contoh apa? Kata Nabi dalam hadis, khamsu salawatin katabahunna Allah. Ada 5 salat yang Allah wajibkan. Itu kan hukum mantuqnya, bahwa salat 5 hukumnya wajib. Jadi ada enggak hukum yang tersirat di hadis itu? Apa tuh? Salat tidak wajib. Tidak, salat tidak sampai wajib. Salat tidak sampai wajib. Nah, ini masa baru nih kayaknya. Salatnya. Nah, tadi kan kata Nabi, sholat 5 itu hukumnya wajib, itu mantuknya. Itu hukum yang tersurat. Kalau kita untuk baca di surah, ikut sholat 5 waktu wajib. Yang tersuratnya apa? Sholat selain 5 waktu tidak wajib. Nah, ketika itu ditanya, Ustaz, apa hukum sholat tahajud? Sunnah. Kenapa? Karena yang diwajibkan dalam hadis itu cuma sholat 5 waktu. Berarti mafhumnya apa? Selain 5 hukumnya tidak wajib. Sunnah. Paling sunnah muakkadah kita. Paling keras sunnah muakkadah. Maka mesti seorang fakih atau seorang murid itu cerdas. Cerdas dia dalam mengambil hukum ketika itu. Oke. Nah, sampai sini paham? Oke. Ini berkaitan tentang ijtihad. Oke, tentang ijtihad itu. Kemudian ketika seorang itu sudah terpenuhi syarat-syaratnya 10 ini, bagaimana caranya? Mesti dia berijtihad setiap hukum yang dia lakukan. Nah, contoh kan, antum sudah terpenuhi 10 syarat ini. Ketika antum sholat, antum mesti pakai ijtihad antum masing-masing. Nah, kemudian kalau antum sudah menemukan satu hukum baru, boleh nggak antum menyalahkan hukum yang lain yang sudah ada? Ustaz, sudah saya kaji Ustaz itu, ternyata mazhab Syafi'i ini salah. Nah, kalau ada nanti nama Ali seperti ini kan? Nah, langsung antum keluar dari Ali itu. Nah, Ustaz itu, saya lihat-lihat dan saya sudah berijtihad saat itu. Ternyata yang benar seperti ini. Nah, boleh nggak antum salahkan yang lain? Nggak boleh. Kenapa? Ada kaidah fikih mengatakan apa? Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad baru tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Oleh karena itu apa? Imam Syafi'i tidak membatalkan mazhab Imam Malik, tidak membatalkan mazhabnya Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal tidak membatalkan mazhab Syafi'i. Kenapa? Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Karena ini ijtihad, ini ijtihad, masing-masing punya landasan kita. Masing-masing punya landasan, maka semuanya itu benar. Nah, maka kata dalam Syafi'i kan Imam Al-Asnawi mengatakan bahwa kullu mujtahid musibun.
Setiap mujtahid itu benar. Nah, setiap mujtahid itu benar gitu. Imam Malik benar, Imam Syafi'i benar, Imam Abu Hanifah benar, Imam Ahmad benar gitu. Nah, yang salah itu siapa? Orang yang menyalahkan. Nah, mana Imam Syafi'i itu apa gitu? Nah, apa katanya? Nahnu rijal, hum rijal, wa nahnu rijal. Apa itu? Mereka tokoh, kita juga tokoh, gitu. Kita juga bisa berijtihad, oke? Sampai enggak ilmu seperti Imam Syafi'i? Enggak, Imam Syafi'i itu dalam salah satu kitab, beliau cerdas. Saking cerdasnya Pak, ketika beliau membaca buku, beliau kalau sekali melihat itu langsung hafal. Jadi ketika beliau baca buku kayak ini, beliau baca buku Al-Quran, halaman setelahnya beliau tutup dulu supaya tidak terlihat, takut nanti terlihat langsung hafal gitu. Nah, saking cerdasnya beliau. Kalau kita kan enggak, kita lihat semuanya supaya bisa hafal itu, tapi enggak hafal-hafal gitu. Nah, Imam Syafi'i itu kayak gitu. Nah, ketika beliau baca buku, halaman setelahnya ditutup dulu. Jangan sampai nanti tercampur hafalannya itu. Nah, itu. Kan kita kan berharap gitu. Semoga kita bisa secerdas itu gitu. Jadi kita langsung hafal gitu. Oke, jadi itu. Jadi ketika sudah terpenuhi syarat-syarat ijtihad, maka kita berijtihad dan kita tidak boleh menyalahkan ijtihad yang lain gitu. Karena semuanya itu berpotensi benar. Nah, dan semua itu mendapatkan pahala. Dalam hadis apa? Idza hakamal hakimu fa asaba falahu ajrani. Wa idza akhta'a falahu ajrun. Nah, Nabi tidak menyalahkan mujtahid yang salah. Ya. Apakah Nabi apabila seorang hakim menghukumi satu hukum lalu benar hukumnya, maka dia dapat 2 pahala. Kalau salah, Nabi tidak menyalahkan. Nabi tidak mengatakan kalau salah berdosa, enggak. Kalau salah dia mendapatkan 1 pahala. Kenapa yang benar dapat 2 pahala? Yang pertama, karena dia sudah berijtihad. Yang kedua, ijtihadnya itu benar. Kenapa yang salah dapat 1? Karena dia sudah berijtihad. Oke? Jadi kalau ada mujtahid yang hukumnya itu salah, jangan kita bully. Kadang kan kayak gini, adanya orang Indonesia itu kan sedikit-sedikit bully gitu. Salah dikit dan itu langsung netizen ini mulutnya itu hebat gitu kan. Nah, kalau untuk lihat nanti kan salah, nanti di kolom komentar tuh 10.000 komentarnya tuh. Isinya itu bulian semuanya tuh. Nah, jadi itu ijtihad ini mengajarkan kita bahwa kita harus berlapang dada. Nah, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, tidak masalah. Antum tetap kawan, berteman gitu. Jangan nanti antum buat ini circle yang kunut, ini circle yang tidak kunut gitu. Nah, ini kan tidak boleh. Nah, ini tidak boleh itu. Bahkan Islam aja mengajarkan kita harus berbuat baik kepada orang yang berbeda akidah dengan kita. Apalagi yang berbeda mazhab gitu. Berbeda mazhab, kita satu akidah, cuma pengamalannya berbeda. Nah, dalam ibadahnya berbeda gitu. Oke? Kalau ada yang baca basmalah atau tidak basmalah itu, tidak masalah gitu. Yang salah itu apa? Tidak membaca apa-apa itu. Nah, ada yang sholat tarawih 20, sholat tarawih 8 rakaat, tidak masalah itu. Yang masalah itulah yang tidak sholat tarawih itu. Oke? Nah, jadi itu tentang ijtihad. Oke, penting kita mengerti. Kenapa? Karena ketika kita membahas tentang fikih perbandingan mazhab, maka kita akan membahas tentang siapa itu mujtahid. Nah, apa itu definisi ijtihad itu? Oke? Nah, sampai sini paham para mahasiswa sekalian? Oke. Insya Allah mungkin pertemuan selanjutnya kita lanjutkan tentang pembahasan taklid. Apa itu taklid? Contoh, kita ini mujtahid atau taklid? Taklid, karena kita tidak bisa mengistimbatkan hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah.
Oke, seorang mustahid itu orang yang bisa dia buka Al-Quran, langsung dia temukan hukumnya, itu mustahid. Okay? Nah, oleh karena itu apa? Kata urusan duluan di Al-Azhar itu, kita itu dalam beramal, kita mesti berpegang kepada 3. Apa itu? Al-Quran, Sunnah, kemudian wafahmul ulama, pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kenapa penting pemahaman ulama? Kenapa? Kalau kita baca Al-Quran dan hadis langsung, kita tidak bisa langsung mengisbatkan hukum. Tidak bisa gitu. Nah, contoh kayak ini dalilnya. Apa hukum wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat? Wajib kan? Dalilnya apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dari mana antum tahu dalil itu mengatakan tidak sah? Dari mana antum tahu? Pemahaman ulama itu. Ulama mengatakan bahwa nafi di sini itu nafyus sihah, mengatakan tidak sah. Dari pemahaman ulama kita bisa mengetahui bahwa tidak sah sholat. Nah, dengan orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, maka penting pemahaman ulama. Jadi jangan kita sok-sokan gitu. Nah, bahasanya sok-sokan gitu. Kita buka Al-Quran langsung kita berfatwa. Hukumnya wajib dengan dalil Al-Quran seperti ini. Ternyata pemahaman kita salah terhadap ayat itu. Nah, jadi penting. Jadi kita masih sebagai muqallid, orang yang mengikut ulama. Belum sampai mujtahid. Nah, belum sampai mujtahid. Ulama sebesar apapun, contoh sebut ulama besar di dunia, beliau masih berijtihad. Beliau masih bertaklid, mengikuti mazhab. Kemudian Imam Nawawi, lah ilmu beliau disebut sebagai mujtahid fatwa dalam mazhab kita. Tapi beliau masih menisbahkan dirinya kepada mazhab Syafi'i. Sebenarnya kan beliau itu bisa membuat mazhab baru, tapi beliau masih menisbahkan bahwa beliau itu sebagai Syafi'iyah kita. Nah, apalagi kita yang masih mahasiswa semester 1 gitu. Nah, mahasiswa semester 2, semester 3 itu sudah lancang gitu berijtihad gitu. Bagaimana dengan ulama-ulama kita yang sudah dulu, yang sudah ilmunya sudah tinggi gitu. Nah, itu. Oleh karena itu, pada masa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting di pembahasan fikih mazhab. Nah, sebelum kita melaju kepada perbandingan mazhab, kita mesti dudukkan dulu mazhab kita. Nah, duduk mazhab waktu itu. Baru nanti kita mengaji perbandingan itu. Perbandingan mazhab. Oke. Nah, mungkin pagi ini kita cukup sampai di sini. Oke. Karena belum mau siap-siap kuliah ya. Nah, atau mau melanjutkan perjuangan tidur. Nah, biasanya kayak itu. Biasanya kalau mahasiswa itu kayak gitu biasanya. Karena jam kuliah itu kan masuknya biasanya jam 8, jam 9 kan. Jadi ada waktu untuk melanjutkan perjuangan itu. Tapi beda dengan santri itu masuk mesti jam 7 gitu. Maka mau tidak mau habis subuh itu nggak ada tidur gitu. Oke. Nah, jadi semoga pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses selalu untuk para santri dan para santri dibukakan futuh pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami syariat Islam ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang taklid. Tentang taklid. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.